Halo teman-teman semua, balik lagi di presentasi edukatif bareng saya, Fahru Rozi. Di presentasi kali ini kita nggak akan bahas trending TikTok atau berita politik, tapi kita akan bahas hal yang jauh lebih penting buat dunia bisnis modern, yaitu cyber security management. Apalagi di era digital kayak sekarang, supply chain yang dulunya konvensional sekarang sudah full online dan saling terkoneksi, tapi sayangnya makin canggih sistemnya, makin besar pula ancaman serangan cybernya. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana keamanan digital jadi kunci dalam menjaga keberlangsungan rantai pasokan. Jurnal ini membahas peran sistem informasi dalam mendukung supply chain management, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dan ancaman cyber. Teknologi membuat SCM jadi efisien dan real time, tapi juga meningkatkan risiko digital seperti peretasan dan kerusakan sistem. Fokus utamanya adalah bagaimana perusahaan bisa mengelola risiko tersebut dengan pendekatan keamanan yang tepat. Jadi abstrak dari jurnal ini, yang pertama dari segi topik penelitian, fokus pada pemanfaatan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan pada perusahaan dengan produksi multi komponen. Untuk metodologi yang digunakan, menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan mendeteksi cara mendukungnya secara informasi. Fokus utama yaitu mengidentifikasi dan mengelola ketidakpastian atau uncertainties, risiko atau risk, dan keamanan cyber atau cyber security sebagai inti dari strategi pendukung informasi dalam SCM. Hasil penelitian diajukan pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi risiko pasokan dalam kondisi yang tidak pasti. Diajukan solusi komprehensif untuk pengamanan data dalam sistem informasi SCM. Implikasi praktisnya adalah agar proses bisnis antara pemasok dan pelanggan dapat terintegrasi dengan baik. Tantangan besar yang harus diatasi adalah keamanan informasi. Untuk latar belakang, jurnal ini membahas mengenai supply chain management atau SCM. SCM adalah proses pengaturan aliran produk dari desain hingga distribusi untuk memenuhi tuntutan pasar. SCM secara menyeluruh dari perencanaan, pengadaan, produksi hingga distribusi produk kepada konsumen. Teknologi internet membuat proses SCM menjadi real time, adaptif, dan saling terhubung antar perusahaan. SCM modern mengandalkan informasi digital untuk meningkatkan layanan, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu ke pasar. Namun, transformasi digital ini meningkatkan risiko ketidakpastian dan ancaman keamanan cyber yang serius. Misalnya, jika sistem inventory diretas, pengiriman barang bisa terganggu dan menyebabkan kerugian yang besar. Berikut diagram atau gambar dari stage of SCM yang menunjukkan hierarki transformasi data mentah menjadi kebijaksanaan. Proses ini mendukung pengambilan keputusan strategis dalam manajemen rantai pasokan. Proses of SCM menggambarkan 6 langkah utama dalam rantai pasokan, dari perencanaan hingga layanan pelanggan yang berfungsi sebagai kerangka operasional utama untuk efisiensi dan integrasi proses bisnis. Untuk pada gambar dapat dilihat bahwa di sini ada 6
6 langkah dari proses SCM, yaitu manajemen atau strategi managing, cross process atau customer resource product, front office services, delivery sales marketing, back office production, manajemen business unit, supply. Untuk proses dimulai dari supplier, manufaktur dan warehouse, distributor, retail point of sale, dan customer. Variabel penelitian dari jurnal ini yang pertama adalah uncertainties atau ketidakpastian. Ketidakpastian dalam permintaan pasokan dan kondisi pasar. Yang kedua ada variabel risk atau risiko gangguan alur logistik, pemilihan supplier, hingga penundaan produksi. Yang ketiga ada cyber security, ancaman dunia maya seperti spyware, malware, dan serangan melalui cloud, IoT, serta DevOps tools. Dalam manajemen rantai pasok, ketidakpastian adalah hal yang biasa. Fluktuasi permintaan, gangguan distribusi, harga bahan baku, dan lain-lain. SCM yang baik harus bisa adaptif menghadapi dinamika tersebut. Namun tanpa perlindungan digital yang kuat, perusahaan jadi sulit untuk cepat merespon karena sistem bisa diretas atau diganggu. Hasil penelitian dari jurnal ini, sistem informasi yang baik dapat mengurangi biaya operasional hingga 40% dan meningkatkan produktivitas serta kecepatan pelayanan. Perusahaan besar seperti HP, Adaptec, GM sukses menggunakan teknologi berbasis web untuk kolaborasi global dan efisiensi biaya jutaan dolar. Identifikasi jenis ancaman. Ada malware dan spyware, contohnya PUA, Trojan, dan adware. Serangan pada DevOps seperti Docker dan MongoDB, dan risiko dari penggunaan IoT yang tidak aman. Maka solusi yang bisa diberikan adalah menginventarisasi perangkat, monitoring real time, dan segmentasi jaringan yang kuat. Jenis ancaman cyber, malware, dan trojan. Termasuk trojan droppers, redirectors, bootloaders, dan packet virus digunakan untuk menginfeksi sistem, mencuri data, atau mengendalikan perangkat tanpa sepengetahuan pengguna. Kedua, ada spyware, aplikasi yang memantau aktivitas pengguna tanpa izin dan dapat mencuri informasi pribadi dan perusahaan, menurunkan efektivitas sistem keamanan, memberi akses jarak jauh ke penyerang. Ada ancaman pada layanan DevOps. Sistem seperti Docker, MongoDB, dan Elasticsearch sering dibiarkan terbuka tanpa autentifikasi, membuatnya rentan terhadap peretasan. Banyak server publik tidak memiliki perlindungan dasar. PUA atau Potentially Unwanted Application, aplikasi mencurigakan seperti ekstensi browser jahat, adware, spyware yang tampak legal namun mengumpulkan informasi sensitif secara diam-diam. PUA dapat membuka celah masuk bagi malware lain. Jenis ancaman selanjutnya ada Business Email Compromise atau BEC. Serangan berbasis rekayasa sosial yang menyamar sebagai atasan perusahaan untuk menipu staf keuangan agar mentransfer dana ke rekening penipu. Seringkali tidak terdeteksi oleh sistem karena tidak mengandung
tautan yang mencurigakan. Ancaman selanjutnya ada ancaman berbasis cloud. Infrastruktur cloud yang salah konfigurasi atau tidak dimonitor dengan baik bisa menjadi pintu masuk bagi penyerang. Banyak organisasi gagal mengontrol 20-40% infrastruktur, perangkat akhir, dan jaringan internal. Dan jenis ancaman yang terakhir ada ancaman IoT atau Internet of Things. Perangkat seperti kamera, sensor, atau alat ukur pintar seringkali tidak memiliki sistem keamanan yang mutakhir. Jarang diperbarui atau ditambal keamanannya, tidak diketahui secara penuh oleh tim keamanan atau TI. Risiko besar muncul karena minimnya kontrol dan pelaporan kerentanan. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa organisasi itu perlu mengadopsi sistem keamanan yang bersifat real-time dan deteksi kebocoran data. Penggunaan IP connected system menggantikan sistem lama yang mahal dan kaku. Diperlukan integrasi sistem transportasi dan TI untuk menciptakan SCM yang aman dan responsif. Kebutuhan konsumen terhadap layanan digital yang aman dan mobile mendorong transformasi keamanan informasi dalam SCM. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan lengkap tentang cyber security management dalam supply chain. Kesimpulannya, di era digital sekarang ini keamanan bukan cuma soal password yang kuat, tapi soal bagaimana kita menjaga seluruh sistem bisnis tetap berjalan dengan aman. Jadi kalau kamu punya bisnis atau kerja di perusahaan, jangan cuma bikin marketing atau operasionalnya saja, tapi juga pastikan sistem digitalmu aman dari serangan. Terima kasih sudah nyimak sampai akhir, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di presentasi edukatif berikutnya. Stay smart dan stay secure.